Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang periode 4. Perkenalkan, nama saya Idul Suwandi. Nama saya Abdul Khalira. Selanjutnya adalah unsur-unsur dalam periode 4. Unsur dalam periode 4 ada kalium, kalsium, scandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan seng. Halo seng. Selanjutnya ada sifat fisika unsur periode 4. Kalium sifatnya logam lunak reaktif dan berwarna putih keperakan. Kalsium logam lunak berwarna putih keperakan dan reaktif. Scandium logam keras berwarna putih keperakan dan tahan terhadap korosi. Titanium logam kuat ringan berwarna putih keperakan dan tahan terhadap korosi. Vanadium logam keras berwarna abu-abu dan tahan terhadap korosi. Kromium logam keras berwarna putih keperakan dan tahan terhadap korosi. Mangan logam keras berwarna putih keperakan dan reaktif. Besi logam kuat berwarna putih keperakan dan mudah berkarat. Kobalt logam keras berwarna putih keperakan dan magnetis. Nikel logam keras berwarna putih keperakan dan magnetis. Tembaga logam lunak berwarna merah kecoklatan dan konduktor listrik yang baik. Seng logam lunak berwarna putih kebiruan dan mudah teroksidasi. Perbedaan sifat kimia unsurnya, yang pertama itu ada kalium. Organel kalium yang sangat reaktif, bereaksi keras dengan air membentuk kalium hidroksida dan gas hidrogen. Yang kalsium itu organel kalium tanah yang reaktif, terutama dengan air dan asam, menghasilkan kalsium hidroksida. Yang ketiga, scandium, logam transisi yang kurang reaktif dibandingkan logam alkali, bereaksi perlahan dengan oksigen membentuk oksida. Yang keempat, titanium, logam transisi yang kuat, tahan korosi dan membentuk oksida yang sangat stabil. Yang kelima, vanadium, logam transisi yang memiliki sifat karakteristik, terutama dalam reaksi oksidasi dan reduksi. Yang keenam, kromium, logam transisi yang mampu membentuk berbagai senyawa oksida dengan berbagai bilangan oksidasi. Yang ketujuh, mangan, logam transisi dengan banyak bilangan oksidasi digunakan dalam proses oksidasi. Yang ke-8, besi, logam transisi yang mudah teroksidasi membentuk senyawa oksida seperti syarat. Yang ke-9, kobalt, logam transisi yang tahan terhadap oksidasi di udara pada suhu rendah tetapi bereaksi pada suhu tinggi. Yang ke-10, nikel, logam transisi yang tahan terhadap korosi dan sering digunakan dalam alloy. Yang ke-11, tembaga, logam transisi yang relatif dan tidak reaktif tetapi dapat teroksidasi membentuk platina. Dan yang ke-12 yaitu seng, logam yang mudah teroksidasi dan digunakan untuk lapisan untuk melindungi logam lain dari korosi. Reaksinya yang pertama itu ada kalium atau K. Itu pertama dengan air 2K ditambah 2H2O menjadi 2KOH ditambah H2 atau reaksi elektroteknik. Yang kedua, kalsium atau Ca. Itu Ca ditambah 2H2O menjadi Ca90OH2 tambah H2. Yang ketiga itu ada sporium 2Se ditambah 6HCl menjadi 2SeCl3 ditambah 3H2. Yang keempat itu ada titanium, Ti ditambah O2 menjadi TiO2. Yang
ditambah 5O2 menjadi 2P2O5. Yang terakhir itu ada 4Cr ditambah 3O2 menjadi 2Cr2O3. Selanjutnya itu mangan SOMN dengan oksigen 3Mn tambah 2O2 sama dengan Mn 3O4 membentuk oksida. Terus besi dengan oksigen 4Fe tambah 3O2 sama menjadi 2FeO 2Fe2O3 membentuk oksida. Obat dengan oksigen 2CO tambah O2 menjadi 2CO membentuk oksida. Terus nikel dengan oksigen 2Ni tambah O2 menjadi 2NiO membentuk oksida. Terus kalau tembaganya dengan oksidanya 2Cu tambah O2 menjadi 2CuO. Terus C-nya dengan oksida 2Zn tambah O2 menjadi 2ZnO. Manfaatnya yang pertama itu ada kalium digunakan dalam pupuk karena berperan penting dalam pertumbuhan tanaman, membantu proses fotosintesis dan transportasi nutrisi dalam tumbuhan. Yang kedua itu ada kalsium atau Ca. Manfaatnya itu penting dalam industri konstruksi sebagai bahan utama semen dan beton. Kalsium karbonat juga digunakan sebagai bahan tambahan makanan dan antasida. Yang ketiga itu ada stadium atau Sc, digunakan dalam industri penerbangan dan di dirgantara sebagai bahan alloy untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan panas dalam pembuatan pesawat dan kendaraan luar angkasa. Yang keempat itu ada titanium atau Ti, digunakan dalam industri medis untuk implan tulang dan gigi karena ringan, kuat, dan tahan korosi. Titanium juga digunakan dalam industri pesawat dan otomotif karena kekuatannya. Yang kelima itu ada vanadium atau V, digunakan dalam produksi baja vanadium yang lebih kuat dan tahan karat. Juga digunakan sebagai katalis dalam industri kimia, terutama dalam produksi asam sulfur. Yang keenam itu ada chromium atau Cr, digunakan dalam chromium atau Cr digunakan dalam pelapisan logam chrome plating untuk melindungi permukaan logam dari korosi dan memperindah tampilan. Chromium juga digunakan dalam pembuatan baja tahan panas. Next. Selanjutnya ada manfaat mangan, digunakan dalam pembuatan baja dan logam untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan terhadap korosi. Lalu ada besi, unsur yang paling umum dalam industri logam, terutama dalam pembuatan baja. Baja yang digunakan di berbagai sektor seperti konstruksi, transportasi, dan peralatan rumah tangga. Kobalt penting dalam pembuatan baterai lithium-ion untuk peringkat elektronik dan kendaraan listrik. Kobalt juga digunakan dalam industri kimia sebagai katalis. Lalu ada nikel atau Ni. Nah, nikel ini digunakan dalam pembuatan baja tahan karat dan alloy nikel yang kuat serta tahan terhadap korosi. Nikel juga digunakan dalam baterai isi ulang, termasuk baterai nikel cadmium dan nikel metal hydride. Selanjutnya itu ada tembaga. Tembaga itu digunakan dalam kabel listrik dan komponen elektronik karena berkonduktivitas listrik yang tinggi. Tembaga juga digunakan dalam pipa air dan peralatan masak. Selanjutnya itu ada seng. Seng digunakan dalam lapisan galvanis untuk melindungi baja dari korosi. Seng juga dapat digunakan dalam pembuatan baterai dan sebagai unsur penting dalam produk kesehatan dan kosmetik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Yaudah, silakan kita. Perkenalkan, nama saya Dita Molida. Ini
jawabannya. Jelaskan mengapa kalium lebih reaktif daripada kalsium. Ingin menjawab pertanyaan dari kita, kan tadi katanya mengapa kalsium lebih reaktif daripada karena kenapa kalium lebih reaktif daripada kalsium kan? Jawabannya, kalium memiliki energi ionisasi pertama yang lebih rendah daripada kalsium. Ini berarti lebih mudah bagi kalium untuk melepaskan satu elektron daripada kalsium untuk melepaskan dua elektron. Energi ionisasi yang lebih rendah menunjukkan reaktivitas yang lebih tinggi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf.